94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat pagi sahabat RT semuanya, apa kabarnya Anda di kebersamaan pagi ini ya? Kembali menyapa Anda semuanya, dialog interaktif. Dan tentunya siang hari ini spesial karena kembali kita akan hadirkan narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang Magelang ya, tentu saja dengan Temanggung yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik sahabat RT semuanya, di kebersamaan kali ini Puspa akan mengajak Anda semuanya untuk berinteraktif bersama sampai nanti jam 11 tentunya. Dan kali ini juga kita tidak hanya live melalui 94.8 FM tetapi juga di YouTube channel kita Radio Temanggung FM ya. Oke, sudah siap di belakang Zoom Meet kita ya. Siang hari ini ada beliau berdua. Baik, saya menyapa dulu. Ya, yang pertama ada Ibu Agustin Erna. Beliau adalah Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Halo, selamat pagi Bu Agustin. Selamat pagi Mbak Puspa. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, semangat Mbak Puspa ya. Gimana? Alhamdulillah sehat selalu, ceria. Nih tambah tambah semuanya karena stay at home ya. Oke, baik. Yang kedua nih sudah tidak asing lagi ya. Tentunya kalau orang Temanggung pastinya tahu beliau nih ya, Bu Susila Budi Iswati. Beliau adalah Kepala Kantor BPJS Kesehatan Temanggung. Apa kabar Bu Silo? Baik, Alhamdulillah Mbak Sukma. Gimana kabarnya? Sehat ya? Iya, sehat Alhamdulillah. Semangat tentunya. Kemarin kita singgung ya Bu Agustin ya beberapa waktu yang lalu di kebersamaan kita. Nah, ini beliau berdua, Bu Agustin dan Bu Silo ini nanti akan tentunya kita ajak berbincang mengupas banyak ya tentang kali ini tema kita adalah Mobile JKN. Kalau beberapa waktu yang lalu tentang peraturan terbaru atau Perpres 64 tahun 2020, kali ini kita akan membahas banyak tentang Mobile JKN. Oke, saya langsung menyapa dulu beliau berdua. Nih mulai dari Bu Agustin atau Bu Silo dulu nih ya. Mungkin Bu Agustin terlebih dahulu. Mobile JKN itu apa sih? Dan fungsinya apa sih Bu sebenarnya? Ya, makasih Mbak Puspa. Jadi sahabat RT Temanggung, sebenarnya kalau kita bicara Mobile JKN, ini sebenarnya adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh sahabat RT Temanggung ya, sahabat semua, bahwa kalau sahabat ini kebetulan peserta JKN KIS, sayang sekali kalau sahabat ini tidak punya yang disebut aplikasi Mobile JKN. Oke. Jadi kalau kita bicara aplikasi ini, sebenarnya ini sudah dikeluarkan dari tahun 2017 Mbak Puspa. Oke. Sudah dikeluarkan dari tahun 2017, tetapi memang sampai dengan hari ini itu yang memiliki aplikasi ini belum sebanding dengan jumlah peserta yang di kami sebenarnya. Oke. Karena kalau kita bicara Temanggung saja ya Mbak Puspa ya. Jadi Temanggung itu jumlah pesertanya kurang lebih kan 989.736. Nah, dari 900 ribuan itu dari Temanggung yang memiliki itu baru 16.329. Masih angka yang sangat kecil, padahal kalau sahabat ini tahu semua manfaatnya, itu sangat membantu karena dimanapun, kapanpun bisa dilakukan pengecekan sendiri sebenarnya melalui aplikasi ini Mbak Puspa. Baik, jadi fungsinya jelas. Mobile JKN ini sangat-sangat bermanfaat ya. Dari sekian tadi 900 ribu sekian yang ada di Temanggung, baru berapa persen saja, mungkin belum ada 10% Ibu Agustin ya, 16 ribunya. Jadi ini diharapkan diharapkan di masyarakat Temanggung khususnya ini tadi Bu Agustin sudah memberikan data bahwa belum banyak yang menggunakan aplikasi ini, padahal fungsinya banyak sekali begitu ya Bu Agustin ya. Baik, Bu Silo nih, sekarang ke Bu Silo nih saya ya. Tadi Bu Agustin mengatakan bahwa di Temanggung nih baru beberapa saja 16 ribuan sekian yang menggunakan aplikasi Mobile JKN ini. Nah, terkait dengan upaya publikasi ataupun sosialisasi yang sudah dilakukan BPJS Temanggung, gimana nih Bu untuk yang angka 16 ribu ini supaya nanti lebih lagi melejit? Mbak Silo, monggo. Iya, terima kasih Mbak Puspa. Jadi kalau untuk
kami melakukan promosi ya istilahnya ya. Kita mengajak supaya teman-teman atau sahabat RTFM ini bisa akses mobile JKN. Seperti di kantor, kami pun juga mewajibkan atau mengarahkan bahwa semua yang datang ke kantor itu untuk bisa langsung mendownload, bahkan registrasi sampai bisa login di situ. Kami sosialisasikan secara langsung. Begitupun juga melalui fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di sini, utamanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu pun juga kami upayakan untuk selalu mensosialisasikan baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Secara tidak langsung itu sudah. Iya, Bu Susilo, mohon maaf terjeda sejenak untuk connect kita dengan Zoom Meet-nya ya. Dan tadi Bu Susilo mengatakan bahwa untuk mobile JKN belum banyak di wilayah Kabupaten Temanggung yang menggunakan, tadi beberapa saja yang masih tahu dan juga paham dengan fungsinya ya. Dan tentu saja beberapa angka tadi 16 ribuan ini tentunya akan lebih dipahami lagi, lebih diketahui lagi ketika nanti masyarakat akan banyak mengakses mobile JKN. Karena dari fungsi sendiri mobile JKN adalah sangat-sangat bisa digunakan, sangat-sangat memudahkan akses kita untuk menggunakan ya dari mobile JKN ini sendiri. Ya, masih saya tunggu connecting lagi nih, ada sedikit masalah teknis ya. Baik. Ya, kembali lagi. Tapi masih mendengar suara saya tadi ya? Sedikit terputus. Sedikit baik. Mbak Buswa. Terjeda sejenak, gak apa-apa nih. Iya, kembali tadi Bu Silo mengatakan bahwa di Temanggung tadi beberapa upaya sudah dilakukan, datang ke kantor juga memberikan informasi langsung kepada calon peserta dan juga peserta JKN gitu ya Bu Silo ya. Bisa dilanjut lagi Bu Silo? Iya, bahkan mungkin bagi teman-teman atau peserta yang datang langsung ke kantor, kami di depan itu pasti akan selalu meminta langsung untuk menginstal di gadget masing-masing ya Mbak. Karena mobile JKN ini kan basicnya sebenarnya by gadget, menyesuaikan dengan era sekarang Mbak. Betul, era digital ya. 4.0 semua serba digital dan harus dipahami, dimengerti. Iya, kalau fungsi dari mobile JKN sendiri banyak, tadi dikatakan bahwa di sini banyak fungsi. Tentunya apa saja yang bisa dilakukan di mobile JKN ini? Bu Agustin mungkin? Jadi kalau kita jelaskan sebenarnya memang banyak sekali ya Mbak Puspa ya. Jadi khususnya buat sahabat, kalau saat ini memang banyak yang bisa ditawarkan lewat aplikasi mobile JKN. Yang pertama yaitu pendaftaran dan pengubah data kepesertaan. Untuk mendaftar ini artinya yang memang peserta mandiri, belum memiliki jaminan kesehatan sama sekali, sebenarnya nggak perlu datang ke kantor cabang ataupun ke kantornya Bu Silo di Temanggung. Kenapa? Karena bisa sebenarnya melakukan registrasi sendiri, daftar mandiri oleh peserta melalui HP. Yang pertama. Kemudian yang pasti bisa merubah data kepesertaan. Jadi data kepesertaan itu apa saja yang bisa diubah? Antara lain adalah sebenarnya saat ini juga masih banyak yang repot hanya datang ke kantor kami, itu pingin pindah fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Nah ini bisa sebenarnya sahabat ini bisa lakukan sendiri. Misalkan dulu tinggalnya di Bansari misal, pilih puskesmas Bansari, kita 6 bulan kemudian pindah ke katakanlah di Tretep misalkan. Ini kan sebenarnya ingin memindahkan ke puskesmas Tretep, ini nggak perlu harus datang ke Temanggung, bisa dilakukan sendiri melalui aplikasi ini. Betul. Kemudian yang pasti yang bisa dilakukan adalah perubahan data peserta ini untuk tahu bahwa kartu peserta ini aktif atau tidak. Artinya fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat kedua
ini tidak ada toleransi untuk menolak peserta dengan menggunakan aplikasi mobile JKN sepanjang kartunya dalam posisi aktif, Mbak Siva. Baik. Jadi orang berobat nggak usah pakai kartu fisik, cukup tunjukkan. Kalau kami sebut adalah KIS digital karena yang bisa mengeluarkan dari gadgetnya. Nanti bisa tahu apakah peserta ini dalam posisi aktif atau tidak. Baik. Kemudian jadi fungsinya bisa menjadikan pengganti kartu ya. Betul. Aplikasi tersebut ya, oke? Ya, kemudian ada lagi yang biasanya nih orang datang untuk hanya tahu berapa sih nominal tagihan saya misalkan. Ini bisa sahabat ini ketahui sendiri. Jadi pembayaran kita itu sudah masuk tanggal berapa saja, kemudian ternyata tunggakan iuran kita ada berapa, atau bahkan saldo kita ada berapa, itu sangat bisa dilacak sendiri. Jadi nggak perlu harus datang ke kantor, karena pun saat ini Mbak Puspa karena memang kita masih era pandemi COVID ya, artinya yang datang ke Temanggung, yang datang ke Magelang atau seluruh kantor BPJS di Indonesia ini kita ada pembatasan kriteria, artinya tidak semua jenis permasalahan ini kami langsung lakukan eksekusi waktu itu juga. Jadi kalau memang saat ini kami prioritaskan adalah untuk peserta yang memang dalam kondisi sedang memerlukan pelayanan kesehatan, artinya dia mungkin di rumah sakit, dia berobat di FKTP. Nah ini yang kita prioritaskan, Mbak Sukma. Baik. Dan yang pemudahan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan juga bisa dengan aplikasi ini. Kenapa? Karena kalau yang namanya dulu kita berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, kadang kita nggak tahu ya kita harus ngantrinya itu berapa lama. Nah, dengan aplikasi ini, satu kita bisa mengambil nomor antrian di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian nanti kan kalau sudah ada dapat nomornya, kita akan tahu, oh ternyata kita itu ada di antrian nomor sekian, sehingga kan memprediksi waktu tunggunya nggak terlalu lama gitu, Mbak Puspa. Ya, bisa memperhitungkan waktu ya. Kemudian kita juga ada lagi bicara kalau saat ini orang mungkin kalau berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama karena di era pandemi COVID kadang kita agak takut juga ya. Maksudnya kan jaga-jaga. Ini bisa konsultasi langsung ke dokter keluarganya. Itu melalui aplikasi ini, Mbak Puspa. Jadi nanti akan dijawab oleh dokternya. Jadi istilahnya nggak perlu harus datang gitu. Bisa dilakukan lewat sini. Oke, terjawab sudah. Jadi kemudahan-kemudahan ini ya yang diberikan kepada masyarakat melalui tentunya mobile JKN ini sangat membantu ya. Nah, Mbak Silo atau Bu Silo, di Temanggung sendiri kali ini tadi kalau bicara angka 16 ribuan sekian, apakah sudah dari angka 16 ribuan sekian ini sudah benar-benar semua memanfaatkan kecanggihan teknologi dan juga fasilitas ini kah? Atau masih hanya sekedar memiliki saja? Atau masih malah banyak yang datang ke kantor Anda nih, Mbak Silo? Ya mungkin tadi bisa dibilang Bu Agustin tadi kan angka 16.000 sekian itu kan dibandingkan dengan jumlah peserta yang sudah terdaftar itu kan pasti sangat jauh sekali. Betul. Beberapa yang mengakses untuk menggunakan JKN Mobile sudah ada yang optimal, mungkin ada juga yang belum optimal, Pak. Karena kadang-kadang ada juga yang masih bertanya ke kami, tapi kalau secara jumlah kunjungan ini memang sedikit membantu atau sedikit berkurang dari ya mungkin juga pengaruh era pandemi ya. Karena pada saat ini juga kami tadi yang dikatakan Pak Gusti membatasi untuk bukan membatasi ya, kami sebenarnya mengantisipasi atau menjaga, kita saling menjaga ya, menjaga untuk supaya tidak terlalu banyak kontak antar peserta di sini. Kalau penggunaan fasilitas mobile JKN sendiri, saya rasa ada beberapa yang menginstal saja atau menggunakan pada saat dibutuhkan saja.
Ya, artinya untuk aplikasi mobile JKN Maung juga sudah banyak yang menggunakan, kemudian juga fungsi-fungsi dari beberapa fitur. Ini fiturnya apa saja, Bu Sila? Tadi Bu Agustin mengatakan bahwa banyak sekali yang bisa dilakukan. Di sini ada pendaftaran, perubahan data, kemudian mengetahui bahkan tadi chatting dengan dokter keluarga langsung juga bisa di sini ya. Dan ini fiturnya sepertinya apakah bisa juga mengetahui apa nih fungsi dari beberapa atau mungkin apa yang akan ditanyakan tentang konsultasi kesehatan mereka atau gimana nih Mbak Silo, monggo. Oh ya, terima kasih. Kalau untuk fitur tadi Bu Agustin sudah menjelaskan ada fitur khusus untuk chatting dengan atau konsultasi dengan FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu benar Mbak Puspa. Jadi di situ chatting ya seperti layanan chatting pada umumnya. Jadi langsung chatting kepada FKTP-nya. Bisa langsung berkonsultasi di situ, menanyakan terkait ya seputar kesehatan atau pastinya seputar kesehatan ya Mbak. Ya, oke. Kayak di luar itu ya. Nah, bisa langsung digunakan di situ. Jadi bisa langsung terhubung dengan FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena di fasilitas kesehatan tingkat pertama pun juga menggunakan mobile JKN juga. Menggunakan mobile JKN juga. Baik, ini kemudahan dan juga tadi tentang kepesertaan. Nah, ini kebetulan saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Saya pilih satu dulu nih. Apabila lupa password dalam pernah mendaftar, saya sebentar nih 126. Oke, mana ya? Iya nih. Selamat siang Mbak Puspa, saya Bu Rani, pernah mendaftar mobile JKN. Apabila lupa password, apa yang harus dilakukan? Nah, ini lupa password Bu Silo dan Bu Agustin. Mungkin Bu Silo atau Bu Agustin silakan. Lupa password, pernah mendaftar. Artinya kalau lupa password udah aplikasi tinggal diam aja ya, nggak bisa dibuka ya karena nggak mau masuk, nggak bisa login. Nah, ini gimana nih? Iya. Sebenarnya Mbak di menu di awal itu ada tools di situ ketika mau melakukan login ya. Di situ ada tools lupa password. Tinggal diklik di situ saja bisa lupa password. Nanti pasti akan ada petunjuk selanjutnya di situ. Apa yang harus dilakukan. Jadi di Ibu siapa tadi Mbak? Rani ya. Ibu Ani nanti bisa dibuka aplikasinya karena sudah terinstall. Di situ nanti ketika mau login kembali itu ada di bawah tools login itu ada tools lupa password. Silahkan diklik di situ saja, nanti akan ada petunjuk selanjutnya. Oke, jadi di tools sudah ada pilihannya yang bisa dilakukan Ibu Rani ya. Ketika nanti Anda terjadi kesulitan setelah melakukan itu ya Bu Rani, Anda bisa langsung datang ke kantor ya. Yang dari Temanggung datang ke kantor. Tapi untuk masa pandemi ini mungkin bisa jaga jarak ya, jangan lupa selalu menggunakan masker dan sebagainya. Nah, ini Bu Agustin dan Bu Silo terkait dengan mobile JKN kali ini dan beberapa kali upaya sosialisasi tentang kembali ke peraturan yang terbaru ya. Peraturan yang terbaru apakah bisa juga mengubah misalnya fitur, kemudian juga tentunya nantinya di dalam akan ada pemberitahuan mungkin atau notif yang bisa langsung diakses oleh peserta apabila ini ada perpres ataupun peraturan terbaru. Apakah ini juga ada di mobile JKN tersebut? Jadi buat sahabat RTFM sebenarnya di dalam aplikasi mobile JKN sendiri di bawah itu menu sudah ada artikel, ada menu home juga. Jadi ketika ada regulasi terbaru, bahkan juga mungkin berita-berita kesehatan itu sebenarnya ada lengkap semua di situ. Bahkan kalau sahabat ini download, ketika terjadi ada penambahan atau berita, biasanya ada notif yang muncul di HP. Jadi misalkan saat ini di aplikasi mobile JKN kita kan juga berperan serta kan saat ini sedang era pandemi COVID-19 ya Mbak Puspa ya. Jadi sebenarnya peserta ini bisa melakukan yang namanya screening mandiri COVID-19 Mbak Puspa. Oh bisa. Jadi bisa, betul. Karena kan kalau selama ini orang kadang kita paranoid sendiri ya, kalau kita sudah agak panas atau kita kadang kita sudah ketakutannya luar biasa. Betul sekali. Sebenarnya kalaupun kadang kita mau ke rumah sakit juga takut nanti jangan-jangan ada kontak dan sebagainya.
dapat punya aplikasi ini, manfaatkanlah screening mandiri COVID-19. Jadi di situ ada berbagai macam pertanyaan yang sebenarnya nanti kesimpulannya itu akan menjurus memang apakah kita itu ada terindikasi untuk perlu atau tidaknya kita melakukan tes lebih lanjut. Artinya kalau dari hasil kita screening ini kemungkinan ada apa istilahnya ada peluang untuk kita memang gejala COVID, kita akan diberikan suggest atau saran di situ untuk kita melakukan tes selanjutnya. Jadi bisa nanti istilahnya nextnya bisa ke mungkin kita rapid test atau penegakan lagi melalui swab test. Jadi dan ini yang enaknya adalah Mbak Puspa tidak satu handphone itu tidak hanya untuk peserta itu sendiri. Artinya kalau misalkan yang terdaftar ada di dalam misalkan Bapak Ibu orang ini bisa melakukan screening mandiri melalui satu HP. Jadi bisa ketahuan apakah kondisi keluarga tersebut atau yang dirasakan itu menjurus ke arah COVID-19 atau tidak. Screening mandiri sangat-sangat diperlukan kali ini di masa pandemi ya. Tadi Bu Agustin menjelaskan bahwa mobile JKN ini bisa dilakukan untuk screening mandiri yang nantinya mengarahkan apakah Anda aman, artinya ataukah Anda harus mendapatkan penanganan khusus dari tim medis gitu ya Bu Agustin ya. Bu Silo, beberapa waktu yang lalu pembahasan kita pernah membahas masalah Cika dan Vika. Nah ini Cika dan Vika, apa ini yang harus diketahui dan mungkin masyarakat kembali belum sepenuhnya paham tentang Cika dan Vika ini dalam mobile JKN. Apa sih itu dan juga bagaimana sih bekerjanya? Jadi mengenalkan ya Cika dan Vika sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu Cika dan Vika itu ada. Jadi Cika sendiri adalah satu chatting virtual assistant. Jadi itu berfungsi untuk melakukan interaksi secara otomatis. Jadi seperti bot ya, itu terhadap informasi dasar tentang Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Sedangkan Vika sendiri adalah voice interactive assistant yang digunakan untuk berinteraksi secara vokal atau suara. Itu menggunakan care center 1.500-400. Jadi bedanya tadi chatting dan voice ya. Melalui tulisan. Jadi kalau untuk platform media sosial, jadi Cika itu bisa diakses juga melalui medsos, Mbak Puspa. Jadi untuk platformnya ini bisa nanti sahabat RT bisa pakai Facebook Messenger. Terus ada juga bisa melalui halaman resmi Facebook BPJS Kesehatan juga bisa lewat Telegram juga bisa. Terus juga bisa lewat WhatsApp. Nah, di WhatsApp sendiri itu ada nomor tersendiri untuk yang Cika. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, ini ada kembali. Pertanyaan dulu yang mungkin monggo. Yang sudah masuk di WhatsApp-nya RTFM 088227860948. Ya, terima kasih. Bagaimana cara melakukan perubahan data melalui mobile JKN? Sudah saya lakukan tetapi kok sulit, apakah juga harus datang ke kantor? Terima kasih Pak Andri di Mungseng nih. Pak Andri di Bungseng nih, melakukan perubahan data ketika mengalami kesulitan di mobile JKN, apakah perlu datang? Apa saja yang mungkin harus dibawa? Ini sayangnya nggak dijelasin ya Mbak Puspa ya, perubahan data yang dimaksud perubahan data apa gitu. Jadi, gitu ya. Pak Andri bisa WhatsApp ulang ya Pak Andri. Jadi kalau perubahan data yang di aplikasi mobile JKN itu memang tidak semua data bisa kita rubah. Yang bisa dilakukan perubahan data itu adalah alamat domisili, alamat surat menyurat Mbak Puspa. Jadi alamat surat menyurat itu artinya mungkin kalau alamat resminya, katakanlah kalau kami alamat resmi adalah berdasarkan KTP kakak. Ketika kakaknya mengatakan dia Jakarta, orang Jakarta, ini tidak akan bisa dirubah. Terkecuali orangnya memang sudah melakukan perubahan data ke kantor kependudukan setempat. Nah, kalau kakaknya di Jakarta, tapi kemudian surat menyuratnya ada di Temanggung misalkan, itu yang bisa dirubah.
Itu yang pertama. Kemudian yang bisa dirubah lagi adalah alamat email, kemudian nomor telepon peserta, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan perubahan kelas untuk bagi yang peserta mendaftar mandiri, Mbak Puspa. Jadi kalau peserta ini terikat kepada institusi, misalkan dia PNS atau pegawai swasta, ini nggak bisa rubah kelas, karena rubah kelas ini hanya bisa dilakukan untuk yang mandiri saja. Kalau yang dia dari sektor pekerja, memang dasarnya adalah berdasarkan gaji dan golongan ruangnya, istilahnya begitu. Oke. Nanti sayangnya Pak tidak menjelaskan detail ya, yang sulitnya itu ada di mana. Oke, ini Pak Andri. Biasanya sudah dijawab ulang belum Mbak Puspa? Belum ya. Oke. Nah, biasanya ini kalau dirasa sulit, biasanya lebih kepada, kalau di tempat pengalaman kami ya Mbak Puspa, itu adalah pada kekuatan sinyal dan kepada pengaruh sekali ya. Ya, kekuatan sinyal itu sangat berpengaruh. Betul. Dan pada HP-nya, terkadang ini aplikasi mobile JKN kita memang kadang minta update ya. Jadi harus ada update. Nah, kalau dibilang HP itu RAM ya, kalau memorinya di dalam HP itu nggak memenuhi, nah itu kadang yang agak sulit. Jadi memang ada ruang yang diminta khusus sekian megabyte, itu emang artinya ketika terjadi update data atau update aplikasi, memang harus dilakukan updating dulu untuk bisa kita masuk lagi ke dalam aplikasi ini. Itu untuk sebenarnya menyesuaikan kepada pesertanya, Mbak Puspa. Baik, berarti perubahan data tadi yang bisa dilakukan seperti domisili, email, kemudian vaskes pertama, dan juga rubah kelas ketika itu peserta mandiri, artinya ya, bukan yang mengikuti instansi atau dinas ataupun lembaga seperti PT atau korporat gitu ya, yang sudah ada aturan jelasnya. Baik. Yang rubah kelas saja Mbak Puspa. Kalau yang untuk pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu tingkat pertama itu bisa untuk semua segmen. Oh gitu ya. Memang ya ada pengecualiannya. Yaitu yang pertama yang dikecualikan adalah yang mendapatkan kartu ini dari pemerintah. Kalau dia masuknya dari yang dibiayai pemerintah pusat atau yang dibayari pemerintah daerah, ini memang tidak bisa melakukan pindah vaskes melalui aplikasi ini. Dan dia memang harus datang ke kantor kami. Sebenarnya kenapa filosofinya? Karena kan kalau kita misalkan bicara Temanggung ya Mbak Puspa, Temanggung ini kan Pemdanya sudah menganggarkan sekian miliar untuk membayari masyarakat Temanggung. Nah nanti jangan-jangan nih ada yang sudah dibayari oleh Pemda, ternyata sebenarnya sudah pindah penduduk ke katakanlah ke Lamongan, Jawa Timur, terus bisa pindah vaskes kan sangat disayangkan ya. Betul, dan sekali buat warga Temanggung lainnya. Kalau memang sudah keluar dari wilayah Temanggung, yang ini yang memang harusnya dicoret, kemudian diganti lagi dengan warga Temanggung yang lain yang masih peserta yang lain ya, yang membutuhkan. Oke, betul. Nah ini berkaitan dengan tadi kalau Bu Agustin menjelaskan banyak mengenai tadi Pak Andri, semoga sudah terjawab apabila memang Anda tadi detailnya seperti apa, domisili, kemudian vaskes dan lain sebagainya tadi sudah menyimak ya Pak Andri yang ada di Mungseng, terima kasih. Kemudian juga data yang ada di Temanggung sendiri Bu Silo terkait dengan mobile JKN tadi sudah dijelaskan bahwa beberapa hal masih banyak juga yang datang ya, karena sekian ratus ribu dari pengguna aplikasi hanya berapa belas saja yang sudah terdaftar mobile JKN ini. Tentunya artinya di Temanggung sendiri masyarakat juga banyak yang mungkin belum menggunakan fasilitas indah, fasilitas yang menguntungkan ini dari mobile JKN. Nah, Bu Silo, dari data nih, saya senang sekali kalau mengetahui dan masyarakat juga perlu tahu melalui RTFM data dari seluruh kepesertaan di BPJS Kesehatan Temanggung sendiri ya, JKN ini. Berapa persentase dari yang mandiri, kemudian juga yang ditanggung oleh pemerintah daerah, oleh perusahaan, dan apakah mereka semuanya ini patuh, terutama yang mandiri? Dan terkait dengan kemarin kita sudah tanyakan ke Pak Eko juga beberapa waktu yang lalu ya, seperti biasa ya Bu Silo ya, saya selalu tanya tunggakan per tahunnya apakah ada progres. Nah ini gimana nih Bu Silo?
Ya, terima kasih Mbak Puspa. Kalau untuk cakupan kepesertaan sendiri atau peserta yang sudah terdaftar di JKN KIS di wilayah Temanggung itu untuk per bulan Juni ini ya, per bulan Juni itu sekitar 76,81%. Jadi ada sekitar 607.749 jiwa, kurang lebih segitu. Karena kan data bergerak setiap hari ya, ini diambil di awal Juni. Jadi untuk yang ditanggung oleh pemerintah sendiri, pemerintah itu ada macam-macam ya. Jadi untuk segmentasi PBI, APBN atau penerima bantuan iuran yang dijamin oleh pemerintah pusat itu ada sekitar 383.000 sekian, 383.814 jiwa. Ya, dan untuk yang pekerja penerima upah ini kebetulan kami memisahkannya, tidak kami bagi antara yang pekerja ASN, pekerja pemerintahan maupun swasta, kami jadikan satu di sini. Ada sekitar 122.185 jiwa. Nah, untuk peserta yang dijamin oleh pemerintah daerah sendiri itu ada sekitar 32.090 jiwa, Mbak Sukma. Nah, kalau untuk mandiri, untuk mandiri atau peserta bukan penerima upah sendiri ada sekitar 58.378 jiwa. 58.000 ini angkanya untuk yang mandiri masih di bawah semua yang ditanggung oleh pemerintah, kemudian juga dari sektor usaha dan juga PMK, begitu ya Bu Silo ya. Nah, ini nilai dari kalau 76% sekian tadi adalah keseluruhan yang masuk ya dari iuran BPJS ataupun mereka katakanlah kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran ini. Nah, untuk Temanggung kali ini Bu Agustin hilang connect tapi nggak apa-apa, saya langsung dengan Bu Silo lagi. Untuk yang di Temanggung sendiri untuk kepesertaan mandiri menunjukkan angka kedisiplinannya tingkat berapa ini Bu Silo untuk kedisiplinannya. Selalu yang menarik ya Pak. Betul, karena ini juga sepertinya hal-hal yang harus kita, mungkin saya sendiri, teman-teman dan juga banyak bapak ibu yang merasa khawatir, mungkin saya selalu membayarnya rutin dan sebagainya, kemudian tetapi dengan kita rutin dan sebagainya, fasilitas seperti apa, fasilitas sudah baik dan juga seperti ini. Tetapi untuk yang kurang disiplin, apakah akan mempengaruhi pelayanan kesehatan ketika kita mendapatkan? Nah, ini istilahnya kalau di kami kolektabilitas iuran ya. Jadi untuk angka kolektabilitas iuran, jadi kolektabilitas itu adalah jumlah yang terkumpul dari total tagihan ya. Itu kalau untuk segmentasi dari Mandiri sendiri sudah meningkat sebenarnya Mbak Sukma dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei kemarin, kami ambil data per akhir Mei itu sudah angka kepatuhannya sudah 70,36%. Jadi dari 100 sekitar 58.000 tadi ya, itu 70, sekian persennya itu sudah patuh atau sudah membayarkan iuran secara rutin. Nah, kalau untuk tadi Mbak Puspa menanyakan terkait bagaimana mempengaruhi pelayanan atau tidak, sebenarnya tidak mempengaruhi pelayanan sama sekali. Karena sebenarnya untuk peserta mandiri pun yang tidak membayarkan iuran, pasti secara otomatis juga belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi kalau terlambat artinya diselesaikan dahulu gitu ya, ada aturan seperti itu ya. Jadi belum bisa mendaftarkan pelayanan kesehatan ketika dia memang ada keterlambatan beberapa bulan. Kalau masih, jadi misalnya pembayaran terlambat 1 bulan itu nanti otomatis akan menghentikan pelayanannya secara sementara sampai dengan peserta tersebut melunasi kewajibannya. Ya,
Berarti ke Bu Agustin tadi Temanggung seperti itu Bu kondisinya, dan selalu Mbak Susilo saya menanyakan, saya ngitik-ngitik beliau pertanyaan yang mengusik selalu kami tanyakan seperti itu ya. Nah, karena berkaitan dengan pelayanan tadi sudah dijelaskan, apapun itu ketika peserta sudah membayar artinya dia sudah aman untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dan untuk wilayah Temanggung, kemudian Magelang dan wilayah cabang kantor pusat cabang Magelang sendiri, bagaimana kita mengetahui peringkat mungkin Temanggung berada di mana? Angka peringkat untuk kepatuhan nih ya. Oke. Kalau untuk COVID ada 4 zona merah di Jawa Tengah, Magelang dan Temanggung termasuk nih. Nah, ini kita juga tentunya harus menjadi perhatian bersama nih ya. Nah, Bu Agustin gimana nih untuk Temanggung sendiri? Mbak Puspa, mungkin tadi saya perlu ralat sedikit ya. Tadi itu saya salah sebut angka. Saya sebut ternyata tuh Kabupaten Magelang ya. Tadi sudah dibenarkan Bu Silo, betul. Makanya kalau di Temanggung sendiri kan penduduknya hanya 700-an ribu ya. Betul. Tadi saya sebut sampai 900. Oke, benar-benar. Mohon maaf. Jadi saya harusnya 607.749 tadi yang disebut Bu Silo. Tadi saya kelepasan di 900-an. Jadi kalau kita bicara kolektabilitas total ya Mbak Puspa ya. Yeah. Mau tahu jujur atau enggak ini Mbak Puspa? Boleh jujur nggak apa-apa. Masyarakat harus diberikan informasi yang jujur loh Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sebenarnya kalau untuk iuran secara global, iuran untuk pegawai, iuran untuk PNS, kemudian iuran untuk yang dibayari oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ini tidak terlalu mengkhawatirkan ya, karena memang rutin setiap bulan itu kita sudah 100%. Sedangkan kalau badan usaha swasta memang kita ada di angka 97,83% untuk wilayah Temanggung. Artinya aman kah Bu? Sebenarnya kalau kita bicara aman adalah di 100% Mbak Puspa. Oke, tetap ya 100% ya. Iya, 100%. Oke. Kalau memang ada beberapa badan usaha yang memang sempat bersurat kepada kami terkait dengan pandemi ya, pandemi COVID, memang ada beberapa yang mengatakan agak berat untuk membayarkan iuran karena memang usahanya berhenti dan sebagainya. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara di masyarakat mandiri, tadi sudah disampaikan Bu Silo di angka 70-an sekian, 70-an persen ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara globalnya, Mbak Puspa, jadi Kabupaten Temanggung itu kita memecah menjadi 3 kelas mandiri, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini data terakhir bulan Mei ya, artinya kalau Juni kita memang belum update datanya karena memang belum selesai. Data kami ambil di bulan Mei kemarin. Jadi kalau Temanggung ini total peserta yang tidak membayarkan iurannya itu ada 32.790 jiwa. Jadi itu ada di 17,9 miliar Mbak Puspa. Tahun ini? Itu tahun ini ya Bu ya? Oke, iya. Jadi di kelas 1 ini ada di tunggakannya mencapai 4,4 miliar. Kemudian yang kedua 4,9 miliar dan di kelas 3 8,5 miliar. Jadi memang hampir menyentuh angka 18 miliar untuk wilayah Temanggung sendiri. Yang belum ya. Oke. Biasanya untuk targeting Bu, apakah setiap bulannya ini kemarin kalau angka 3M sekian untuk kepesertaan yang tertunda ataupun yang belum patuh gitu ya, setiap bulannya 3M sekarang, karena sekarang sudah lebih di tanggal 17 ya, karena pembayaran sendiri di tanggal 10 kalau salah. Ya. Nah, itu untuk apakah bisa targeting targetnya tercapai atau bahkan setiap bulannya berubah-ubah? Kalau target memang yang ditetapkan kantor pusat untuk keuangan memang sebenarnya sampai dengan hari ini ya 100% Mbak Puspa. Cuma kan memang iya. Oke. Karena bagaimanapun yang namanya selisih Rp100 itu tetap akan mempengaruhi di belakang komanya ya, nggak bisa bulat 100 gitu kan, artinya gitu. Tapi kalau kita bicara target memang kita tetap di 100%, hanya saja memang
sebenarnya untuk menyikapi dari penduduk yang sudah banyak yang dilakukan, itu yang mungkin sempat kita bahas di talk show yang kemarin ya. Ada berbagai cara kita lakukan untuk bagaimana mendorong orang biar melakukan pembayaran iuran secara rutin seperti itu. Dan sebenarnya peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu juga ada, Mbak Puspa. Jadi memang beberapa waktu yang lalu sebenarnya pemerintah pusat pun tidak tinggal diam melihat data kami ya. Jadi yang memang kalau penduduk ini kebetulan penduduk yang tidak mampu, kebetulan masuk di kelas 3, tapi kebetulan juga masuk ke dalam data DTKS, itu adalah data kemiskinan yang diakui oleh Kementerian Sosial. Ada banyak yang memang sudah dialihkan menjadi penjaminan oleh pemerintah pusat, termasuk di Pemdanya Temanggung juga sama ya Bu Silo ya. Jadi yang memang dia penduduk tidak mampu, dia di kelas 3, kemudian memang masuk data kemiskinannya Kabupaten Temanggung, itu bisa masuk ke dalam jaminannya Pemda Temanggung sendiri, Mbak Puspa. Tapi memang ada syarat-syarat yang ditentukan oleh dinas ya. Jadi tidak semua yang datang ke dinas sosial atau dinas kesehatan langsung disetujui gitu, enggak. Jadi memang ada syarat-syarat tertentunya. Baik. Gitu. Mekanisme dari mungkin tadi yang dikatakan Bu Agustin, pembayaran kemudian kepatuhan ya, beberapa iuran yang belum masuk tadi dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini total sampai dengan bulan Juni ataupun Mei yang belum membayar dari kepesertaan mandiri ini angkanya terlalu tinggi dari yang kemarin saya tanyakan nih, melonjaknya tinggi sekali. Bu Silo di Temanggung ya. Akumulasi dari beberapa hal ini. Bu Silo di Temanggung sendiri, COVID ini apakah mempengaruhi perubahan kelas? Banyak? Sedikit banyak mempengaruhi, tapi tidak begitu besar ya, Mbak Sukma. Perubahan kelas, maksudnya perubahan kelas dari sisi segmen mandiri sendiri ya. Ada beberapa yang memang melakukan perubahan kelas. Perubahan kelas itu malah terjadi ketika banyak sekali tuh waktu akhir tahun kemarin, akhir tahun 2019 itu cenderung lebih tinggi sekali perubahan kelas, karena mungkin adanya penyesuaian iuran ya dari perpres terbaru itu, jadi akhirnya ada banyak perubahan kelas juga. Kalau masa COVID atau pandemi ini tidak begitu mempengaruhi, tidak besar lah istilahnya, hanya kecil saja. Perharinya juga belum tentu ada yang merubah kelas. Artinya aman kondisi perekonomian, insya Allah semoga saja begitu, karena sudah ada upaya dari pemerintah ya untuk melakukan berbagai hal nih ya. Jeda sejenak di perbincangan kita, masih ada beberapa waktu ke depan untuk mengulas kembali perbincangan mengenai mobile JKN bersama Bu Agustin dan juga dari Magelang dan juga Bu Susilo dari Temanggung. Masih bersama kita semuanya, setia terus di sini 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Papi, tahu nggak sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 10 tahu. Loh, terus?
Papi nggak peka banget sih. Oh iya, tanggal 10 itu batas waktu bayar iuran JKN KIS setiap bulannya. Tenang Mi, Papi udah bayar kok. Kan sudah Papi daftarin program autodebit. Iya, itu sih Mami tahu. Maksud Mami? Coba kalau telat, kartu JKN KIS keluarga kita nggak aktif gitu kan. Dan kalau ada yang dirawat, bisa kena denda pelayanan deh. Karena itu, Papi selalu ingat bayar iuran JKN KIS paling telat tanggal 10 setiap bulannya. Tapi kalau tanggal 10 bulan 10, tanggal pernikahan kita kan Mi. Dan Mami selalu kuingat setiap hari. Oh, so sweet. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong semua tertolong. Ya, kembali bersama kita bertiga ya Sobat RTFM, dan tentunya yang masih terus setia di channel YouTube-nya RTFM ya. Masih bersama Bu Susilo dari Temanggung, kemudian Bu Agustin dari Magelang, dan Puspa dari studio RTFM. Kita masih melalui talk show Zoom Meet ya, video ataupun virtual talk show kali ini interaktif juga, yang juga masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas ya dari pendengar RTFM. Oke, Bu Agustin dan Bu Silo, masih siapkah untuk beberapa pertanyaan dari pendengar RTFM yang harus dijawab ini? Oke, masih ada 10 menit perbincangan kita di sini, berbagai hal tentunya yang akan sangat bermanfaat untuk masyarakat ketika kita bisa membantu sesama. Nah ini apabila di Mobile JKN atau di BPJS Kesehatan sendiri ada program beberapa apa ini yang artinya membantu sesama. Nah ini apa nih slogannya beberapa waktu yang lalu saya? Apa nih? Untuk program, yang donasi JKN KIS. Donasi. Mungkin donasi ataukah yang untuk bersama kita bisa yang mana nih ya? Sebentar ya. Ya nih, gimana nih donasi sendiri gimana nih Mbak Silo ataupun Bu Agustin? Kegiatan mungkin CSR ataupun sosial. Donasi JKN, sebenarnya kalau kita bicara CSR, karena kan sekarang kita sudah bukan BUMN ya, bukan bentuk perusahaan, kita memang sudah jadi badan badan publik. Artinya memang CSR itu kan, kalau CSR lebih mengikat kepada perusahaan ya Mbak. Jadi kita memang kalau kami sebut adalah donasi JKN KIS. Donasi ini sebenarnya bisa dilakukan oleh orang per orang atau mitra kita. Jadi perusahaan mitra kita ini misalkan sebagai contoh, katakanlah misalnya di tempat Bu Silo ada perusahaan-perusahaan yang ingin memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu, itu bisa. Katakanlah PTA dia memiliki dana CSR sekian, misalkan Mbak Puspa, dia punya dana CSR 50 juta misal. Nah, itu nanti kami bisa memberikan datanya di wilayah sekitar perusahaan tersebut. Artinya itu bisa untuk membantu masyarakat di sekitar perusahaan tersebut untuk istilahnya dibayarkan iuran JKN-nya. Atau kalau ada yang juga adalah dari individu. Jadi misalkan Mbak Puspa mendonasikan untuk membayarkan satu keluarga lain, itu juga ada di tempat kita. Itu kalau kami sebut adalah donasi KIS, donasi JKN. Bahkan kalau di tempat kami, kami pun ada. Jadi istilahnya di kami sendiri ya, kami pribadi. Jadi kalau memang dari uang pribadi masing-masing pegawai BPJS Kesehatan kemarin di era pandemi ini kita juga ada donasi. Kalau kami memang kemarin donasinya ada berbagai bentuk, ada yang kita akhirnya memberikan makan, memberikan APD, seperti itu. Jadi memang mengikuti perkembangan Mbak Puspa. Itu. Artinya program itu ada ya, donasi, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Juga tadi ketika CSR bisa membantu lembaga atau badan lain untuk menyalurkan, begitu ya Bu Agustin ya, menyalurkan programnya CSR-nya untuk dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak.
Nah, untuk yang tadi juga beberapa pertanyaan, artinya semua pertanyaan di sini kaitannya dengan pendaftaran, perubahan data, kemudian juga apabila akses mobile JKN lupa password, intinya seperti itu. Jadi masyarakat di sini artinya bisa mengelola dan menerima fasilitas yang dimudahkan oleh JKN, apalagi oleh BPJS melalui JKN Mobile ini, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, Bu Agustin dan Bu Silo ya. Nah ini beberapa menit perbincangan akhir kita, ada beberapa yang perlu disampaikan dari ibu-ibu berdua ini. Monggo silakan, mungkin dari Temanggung dulu, Bu Silo. Ya, terima kasih Mbak Buspa. Mungkin buat sahabat RTFM yang belum, pasti ini ya kami mengingatkan kembali atau mengajak ya. Mari kita sama-sama memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi dari JKNK sendiri sebenarnya kami di sini mencoba mengakomodir kebutuhan dari peserta sendiri. Jadi mengikuti era sekarang, silakan downloadlah mobile JKN sebanyak-banyaknya. Manfaatkan juga fitur yang ada di kami, ada Cika, ada Vika untuk mengatasi permasalahan atau setidaknya memberikan informasi pertama. Jadi itu pun juga akan setidaknya mencegah misal banyak keluhan yang terkait, pastikan keluhannya kantor BPJS Kesehatan itu tidak pernah sepi, antrinya panjang. Sebenarnya itu juga mengakomodir dari keluhan-keluhan tersebut. Bisa silakan Bapak Ibu akses Cika atau Vika. Untuk Cika sendiri nanti ada di WhatsApp-nya. Ini nomor WhatsApp untuk Cika itu ada di 0811 87 50 400. Silahkan bisa itu via WhatsApp, nanti bisa langsung berinteraksi di situ. Dan untuk menggunakan Vika sendiri bisa peserta langsung menghubungi care center di 1500-400, kemudian bisa langsung menekan angka 1 dan dapat meminta pengecekan status pesertaan atau status tagihan. Di sana akan dijawab secara otomasi by sistem langsung dengan vokal atau suara. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi jelas mobile JKN ini akan memudahkan dan juga di tengah pandemi seperti ini akan mengurangi sosial ataupun jarak ya, jaga jarak ya, social distancing juga. Tadi dikatakan Bu Sila bahwa Cika bisa diakses melalui WhatsApp 0811 87 50 400. Kemudian untuk call centernya yang Vika sendiri dari 1500-400 dengan menekan 1. Kemudian nanti Anda bisa mengetahui status kepesertaan Anda begitu ya. Nah, Bu Agustin, monggo silahkan untuk kantor cabang Magelang yang tentunya juga Temanggung ada di dalamnya ini. Monggo silahkan, pesan apa yang bisa Anda sampaikan melalui RTFM? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan lengkap semua sama Bu Silo ya Mbak Puspa ya. Jadi memang kami menghimbau sahabat RTFM semua, downloadlah aplikasi mobile JKN, ambil manfaat yang banyak di situ, karena memang tadi kita ada menu baru yang ada di aplikasi tersebut. Jadi itu ada beberapa menu yang tadi mungkin saya belum bahas. Ada tentang ketersediaan tempat tidur. Jadi kalau misalkan peserta ini masuk ke Rumah Sakit Temanggung, itu akan tahu. Sebenarnya tinggal diklik di Rumah Sakit Temanggung ini ada berapa sih ruang VIP-nya, ada berapa kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan berapa ketersediaan tempat tidurnya, itu ada di situ semua Mbak Puspa. Jadi dan sudah itu lengkap berlaku untuk seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi tidak hanya di wilayah Temanggung saja. Masuknya fitur apa ini, Bu? Fitur layanan atau bukan, nanti fiturnya adalah fitur ketersediaan tempat tidur. Ketersediaan tempat tidur. Ada, betul. Kemudian juga ada fitur jadwal tindakan operasi. Jadi kalau biasanya peserta mengeluhkan saya tuh di operasinya kapan, kok waktu tunggunya lama. Nah ini kalau untuk rumah sakit yang memang sudah membridgingkan aplikasinya, akan terlihat Mbak Puspa. Jadi kita itu sebenarnya perlu waktu berapa lama, jadwal kita kapan, itu ada masuk di situ. Kemudian kalau selama ini orang menanyakan sebenarnya obatnya itu ditanggung apa saja sih yang ditanggung BPJS, ada fitur yang kami sebut adalah fitur obat ditanggung. Peserta bisa mengakses item obat itu apa saja karena ada di situ semua Mbak Puspa. Sehingga harapan kami
peserta untuk bisa lebih aware sendiri dengan kondisinya, karena aplikasi ini bisa digunakan dimanapun di wilayah Indonesia, jadi nggak perlu khawatir selama kartunya aktif. Manfaatkanlah aplikasi ini sebanyak-banyaknya. Jadi bisa untuk mencari informasi, bisa melakukan pengaduan, kemudian konsultasi, bisa dilakukan semuanya lewat jempol saja ya Mbak Puspa. Oke. Sekarang segala fasilitas, kemudahan sudah ada di tangan kita ya. Dengan mobile JKN sendiri, Anda bisa mengetahui semua hal. Ketika Anda harus bersusah-susah datang, ini tidak perlu lagi karena sudah semuanya mobile JKN memberikan kemudahan untuk Anda semuanya, terutama peserta BPJS Kesehatan. Terima kasih hadirnya Ibu-ibu semuanya melalui video conference ya, dialog interaktif virtual kita di siang hari ini. Semoga selalu sehat untuk Anda berdua. Semangat juga untuk selalu memberikan informasi yang tentunya semakin memberikan pemahaman lebih arti kesehatan pada masyarakat ya, tentang arti mahalnya sehat ternyata. Oke. Iya, sahabat setia RTFM semuanya melalui YouTube channelnya kita maupun 94.8 FM yang sudah bergabung, yang sudah berinteraktif juga melalui pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Juga kita tunggu juga suatu saat hadirnya di studio RTFM ya, Bu Silo dan Bu Agustin. Semoga selalu sehat dan kita bertemu lagi lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.